Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengolahan limbah cair industri pembekuan ikan kaca piring Silago Sihama menggunakan kombinasi bakteri Acinetobacter baumannii, Bacillus megatherium, Nitrococcus sp dan Pseudomonas butida secara aerob. Dengan anggota kelompok kami ada Vanessa, Judvaisya, dan juga Chelsea. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Berikut saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari tugas ini, yaitu kebutuhan akan air berkualitas semakin meningkat seiring dengan bertambahnya populasi dan perkembangan industri seperti pangan, tekstil, dan obat-obatan. Hal ini meningkatkan tuntutan air bersih dan risiko pencemaran lingkungan akibat limbah. Air limbah yang tidak diolah tersebut dengan baik mengandung polutan yang mencemari ekosistem lingkungan, termasuk laut, sungai, dan tanah yang berdampak negatif pada kesehatan manusia dan kelestarian alam. Limbah cair perikanan merupakan salah satu jenis limbah yang memiliki dampak negatif cukup besar dari limbah cairnya terhadap kualitas air permukaan, air tanah, kualitas udara, dan kehidupan makhluk hidup. Semakin banyaknya jumlah limbah yang masuk ke lingkungan tanpa adanya pengolahan menyebabkan semakin bertambah beban lingkungan untuk menampung dan melakukan degradasi terhadap limbah tersebut. Dan jika kemampuan lingkungan sudah tidak terlampaui, maka akan mengakibatkan pencemaran dan terjadi peningkatan akumulasi materi di lingkungan yang bersangkutan. Lalu di sini ada pula rumusan masalah yang kami buat, yaitu pertama, apa saja sumber limbah cair yang dihasilkan, kedua, apa saja mikroorganisme yang digunakan dalam proses pengolahan, lalu yang ketiga, apakah metode yang digunakan dalam mengolah limbah cair industri pembukuan ikan kaca piring Silago Sihama, dan bagaimana proses pengolahannya, dan yang keempat adalah apakah dampak pengolahan limbah cair industri pembukuan ikan kaca piring Silago Hama terhadap lingkungan. Adapun tujuannya yaitu untuk menganalisis sumber limbah cair yang dihasilkan, untuk menganalisis mikroorganisme yang digunakan dalam proses pengolahan, dan yang ketiga untuk menganalisis metode yang digunakan dalam mengolah limbah cair industri pembukuan ikan kaca piring Silago Sihama dan bagaimana proses pengolahannya. Lalu yang terakhir untuk mengevaluasi dampak pengolahan limbah cair industri pembukuan ikan kaca piring atau Silago Sihama terhadap lingkungan. Berikut adalah baku mutu yang kami dapatkan terkait limbah cair kegiatan pengolahan hasil perikanan pembukuan ikan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Di sini dapat kita lihat ada beberapa parameter seperti pH, TSS, amoniak, klor bebas, BOD, COD, minyak lemak, dan kuantitas air limbah terhadap pembekuan ikan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah untuk ikan kaca piring. Ikan kaca piring sendiri itu atau Silagus sihama merupakan jenis ikan laut yang sering ditemukan di perairan dangkal dan berlumpur di kawasan Indo-Pasifik. Ikan ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan sering diolah dalam industri perikanan. Proses pembuatan ikan kaca piring melibatkan penggunaan air dalam jumlah besar untuk mencuci, membersihkan, dan menjaga kualitas ikan selama produksi. Akibatnya, industri ini menghasilkan limbah cair dan dalam volume besar yang mengandung berbagai polutan seperti sisa protein, lemak, amonia, dan bahan kimia lainnya. Jika tidak diolah dengan benar, limbah cair ini dapat mencemari lingkungan. Next. Sumber limbah cair. Limbah cair dari industri pembekuan ikan kaca piring berasal dari berbagai proses produksi antara lain, pertama dari pencucian bahan baku. Air digunakan untuk mencuci ikan sebelum proses ini menghasilkan limbah yang mengandung kotoran, lendir, sisa-sisa ikan, dan bahan organik lainnya. Selanjutnya dari proses pembersihan dan persiapan. Air yang digunakan untuk membersihkan peralatan dan area produksi menghasilkan limbah yang terkontaminasi oleh sisa ikan, darah, lemak, dan bahan kimia pembersih. Selanjutnya ada proses pendinginan atau pembekuan. Air yang digunakan untuk menjaga kualitas dan kebersihan ikan selama proses pembekuan seringkali membawa sisa bahan organik, lemak, sisa bahan kimia yang digunakan dalam perawatan sistem pendingin. Dan terakhir ada proses pengepakan dan pemrosesan lebih lanjut.
Limbah cair juga dihasilkan dari proses pengepakan dan proses pemrosesan lanjut yang dapat mengandung minyak, lemak, dan sisa bahan pengawet. Next. Next. Yang pertama ada proses pengolahan aerasi. Aerasi berfungsi sebagai pemasok oksigen ke dalam limbah cair yang digunakan oleh bakteri aerob untuk proses metabolisme. Air limbah yang telah disediakan akan digunakan sebagai proses aerasi menggunakan aerator, yaitu proses pemasukan udara atau oksigen murni ke dalam air limbah. Proses aerasi ini dapat meningkatkan kecepatan kontak gelembung udara tersebut dengan air limbah dan proses pemberian oksigen akan berjalan lebih cepat. Oleh karena itu, udara yang dimasukkan adalah berasal dari udara luar yang dipompakan ke dalam air limbah oleh pompa tekan. Air limbah akan dimasukkan ke dalam tangki aerasi dan waktu kontak pada aerasi berlangsung selama 24 jam. Next. Berikut terlampir diagram alir pengolahan untuk limbah cair pembekuan ikan kaca piring. Selanjutnya next. Bakteri yang digunakan yang pertama ada Acinetobacter baumannii, Bacillus megatherium, Nitrococcus sp, dan Pseudomonas putida. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yang selanjutnya itu adalah karakteristik air limbah. Limbah sendiri yang dihasilkan dari proses aerasi sendiri itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama penurunan kandungan bahan organik, yang kedua tingkat oksigen terlalu yang tinggi, yang ketiga kandungan nutrien yang berkurang, keempat produksi lumpur aktif, kelima potensi pembentukan bau, dan yang terakhir adalah partikel suspensi. Selanjutnya adalah teknologi pengolahan. Nah, yang pertama itu adalah pengolahan primary atau primary treatment. Nah, pada tahap ini berfungsi untuk memisahkan padatan kasar, lemak, dan minyak dari air limbah. Yang kedua, pengolahan sekunder atau secondary treatment. Di sini pengolahan sekunder difokuskan pada pengurangan zat organik terlarut dan tersuspensi dalam air limbah dengan bantuan proses biologis. Yang ketiga adalah aerasi. Metode ini dengan memberikan oksigen ke dalam air limbah, baik dengan metode mekanis maupun alat aerator. Pada industri pembekuan ikan, aerasi membantu meningkatkan aktivitas mikroorganisme dalam proses penguraian bahan organik. Selanjutnya, dampak limbah cair industri pembekuan ikan kaca piring terhadap lingkungan. Nah, dampak pengolahan limbah cair industri pembekuan ikan kaca piring atau Silagosihama yang dapat memadai dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Seperti yang pertama itu adalah pencemaran air, kerusakan ekosistem, pembunuhan organisme yang hidup di air, berkurangnya kualitas air, berkurangnya kualitas tanah, dan pencemaran udara. Nah, adapun kesimpulan dari isi jurnal kami ini yaitu yang pertama adalah sumber limbah cair berasal dari proses produksi diantaranya adalah proses pencucian bahan baku, proses pembersihan dan persiapan, proses pendinginan atau pembekuan, dan proses pengepakan dan pemprosesan lebih jauh. Yang kedua, mikroorganisme yang digunakan adalah bakteri Acinetobacter baumannii, Bacillus megatherium, Nitrococcus sp, dan Pseudomonas putida. Selanjutnya adalah metode yang digunakan adalah metode aerasi untuk menyediakan oksigen atau O2 bagi bakteri aerob dalam air limbah. Metode ini lebih efektif dalam menurunkan BOD dan COD. Nah, dan selanjutnya kesimpulannya adalah dampak pengolahan dari limbah cair sendiri terhadap lingkungan. Yang pertama itu pencemaran air, kerusakan ekosistem, pembunuhan organisme yang hidup di air, berkurangnya kualitas air, berkurangnya kualitas tanah, dan pencemaran udara. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.